Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tema renungan kita pada pagi hari ini berjudul Keluarga yang Salah Jalan. Terambil dari kitab Rut 1 ayat 1-5. Dalam kitab Rut 1 ayat 1-5 diceritakan ada seorang yang bernama Elimelek dan istrinya bernama Naomi. Mereka mempunyai kedua anak laki-laki yang bernama Mahlon dan Kilion. Mereka semua adalah orang-orang Efata dari Bethlehem Yehuda. Kemudian mereka berpindah ke daerah Moab dan menetap di sana. Diceritakan bahwa kemudian suami Naomi ini meninggal, sehingga Naomi hanya bersama dengan kedua anak laki-lakinya. Dan kedua anak laki-lakinya kemudian mengambil perempuan Moab, dan mereka diam di situ. Dan akhir ceritanya, mati juga kedua anak-anak Naomi ini, yaitu Mahlon dan Kilion, sehingga Naomi kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang kepahitan hidup merupakan salah satu masalah yang sangat berbahaya dalam kehidupan manusia. Tidak jarang orang-orang menjadi putus asa karenanya. Tidak sedikit ada orang-orang yang salah dalam mengambil keputusan dan kemudian akhirnya salah jalan. Bagaimana ciri-ciri keluarga yang salah jalan? Yang pertama adalah mereka tidak setia dan tidak berharap pada Tuhan saat menghadapi persoalan atau masalah. Yang kedua, ciri-ciri keluarga yang salah adalah orang-orang ini tidak mempunyai keinginan untuk berpegang teguh dan taat pada janji Tuhan. Mereka hanya mengandalkan akalnya saja tanpa melibatkan Tuhan. Dalam kitab Rut 1 ayat 1 tadi dituliskan, pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Di situ mereka tidak mengandalkan Tuhan ketika mengalami masalah, ketika mengalami kelaparan di tanah Israel. Elimelek dan Naomi justru malah pergi ke tanah orang asing. Mereka melakukan segala daya, segala cara upaya dengan segala kekuatan mereka sendiri, tanpa mempercayakan atau menaruh harapannya pada Tuhan. Sehingga akhirnya mereka salah jalan, mereka salah mengambil keputusan, salah dalam menentukan. Kita tahu bahwa mereka pergi ke daerah Moab, menetap di sana, di mana Moab ini adalah bangsa kafir. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita pergi ke tempat yang salah, kemungkinan besar di tempat yang salah tidak ada jawaban-jawaban yang benar. Malah yang ada jawaban-jawaban yang kita temukan adalah jawaban-jawaban yang salah. Kemudian masalah-masalah apa saja yang timbul saat keluarga ini mengambil jalan yang salah? Yang pertama adalah mereka akan mengalami kegagalan, di mana sesuatu yang diterima atau yang dialami tidak sesuai dengan yang diharapkan. Elimelek dan Naomi mereka berharap ketika mereka berpindah ke tanah Moab, ekonomi mereka berubah. Justru yang mereka alami adalah keterpurukan. Kemudian anak-anak mereka justru kehilangan jati diri sebagai bangsa yang kudus. Di situ Mahlon dan Kilion mengambil perempuan Moab. Mereka menikahi orang kafir. Mereka mulai kehilangan filter sebagai umat Tuhan. Dan yang ketiga adalah Naomi mengalami kekecewaan, kepahitan dalam hidupnya. Karena kita tahu bahwa di akhir cerita Naomi ditinggalkan oleh suaminya dan juga kedua anak laki-lakinya. Apa solusinya agar keluarga-keluarga tidak salah jalan? Mari kita belajar dari cerita Naomi ini. Mari kita tetap bertahan di Bethlehem. Dalam Rut 1 ayat 22 dituliskan, demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Mari kita terus sabar dalam kesesakan dan bertekun dalam doa.
Sebagaimana yang tertulis dalam Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kemudian yang kedua adalah, mari kita memiliki kesadaran dan kerendahan hati. Orang-orang yang rendah hati adalah orang-orang yang berani mengakui kesalahannya. Dituliskan dalam kitab Rut 1 ayat 20-21, di situ Naomi pulang dengan kesadaran dan dengan kerendahan hati. Naomi mengakui bahwa dia telah melakukan kesalahan. Dan yang terakhir adalah, mari kita memulai dengan hal-hal yang kecil dan jangan melupakan Tuhan. Dalam kitab Rut 2 ayat 2 dituliskan, maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Naomi dan Rut, mereka memulai hidup mereka dengan hal-hal yang kecil, dengan hal-hal yang sangat-sangat kecil, yaitu dengan memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari kisah Naomi ini. Mari kita terus mengandalkan Tuhan. Mungkin kita sedang mengalami masalah, mungkin keadaan di depan kita sedang tidak sesuai harapan kita, tapi kita terus percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, sehingga kita tidak menjadi keluarga yang salah jalan. Mazmur 33 ayat 18 dituliskan, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.